Tapi kalau prosesnya bagus, proses belajar mengajarnya baik, insya Allah outputnya itu luar biasa. Nah, orang tua, masyarakat pengen tahu output itu apa, output kita itu hasilnya apa. Kalau kita jualan, jadi sekolah itu ibarat jualan Bapak Ibu. Laku tidak bulan kita, dapat apa siswa kita ketika lulus SD, lulus SMP, lulus SMA? Sebetulnya hanya 3. Langsung saja untuk pemateri selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Haji Haryadi MPD selaku pemateri berikutnya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sungguh yang kami hormati Ketua dan Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ketua Pimpinan Daerah dan jajarannya, Kota Kabupaten Oku Selatan, para pimpinan cabang, ada pimpinan daerah Aisyah, pada ranting pemuda, ada IMM, ada IPM, ada Hizbul Baton, dan ada IPM, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridhonya kita dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga dapat bersilaturahim dalam rangka pengajian pembinaan yang digawangi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Oku Selatan. Sholawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan insya Allah pada pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami giliran ada berapa menit Pak Agus? Berapa menit? Iya, supaya 15 menit, berarti agak tenang. Iya. Jadi pertama saya kasih pantun dulu. Ikan cepat, ikan terus. Makin cepat, makin bagus. Burung terbang di angkasa raya, kepakkan sayap di langit biru. Para guru semangat terus untuk berkarya. Karya hebat dalam sebuah karya. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali ini saya diinstruksikan oleh Pak Ketua, Pak Profesor Dr. Haji Romi SH, Magister Agama, untuk membuat profil, mendata database tentang pendidikan di Sumatera Selatan. Nah, beberapa waktu yang lalu untuk di Kota Palembang kami datangi langsung dari sekolah ke sekolah, termasuk TK, PAUD, dan sebagainya. Nah, untuk di luar Kota Palembang kami kirim link, ada 2 link di situ, tinggal isi saja tentang misalnya kepala sekolahnya, sejarahnya, jumlah guru, jumlah
tenaga pendidikannya, kemudian rombelnya berapa, jumlah siswanya, laki-laki dan perempuan. Nah, dari itu yang sudah saya dapatkan, yang kami dapatkan di sini, ini juga kaitannya dengan Dapodik. Nah, jumlah guru untuk di Sumatera Selatan ini, oh ya, sebelum jumlah guru ini ada jumlah SMA, SMK, FA di Sumatera Selatan 65. Yang tidak aktif 1, jadi sebetulnya 66. Yang tidak aktif itu tandanya merah. Kemudian SMP, MTS juga jumlahnya 65. Yang tidak aktif 5. Jadi sebetulnya ada 70. Untuk SD, MI Madrasah Ibtidaiyah itu ada 88. Yang tidak aktif 6. Jadi masih ada sekitar 94 sebetulnya. Nah, yang paling banyak ini kita bersyukur ya, mengapresiasi pada Pak Sekolah, Ketua PDM, Ketua Majelis dan sebagainya yang terlibat di dalam pengelolaan ini. TK, PAUD, kelompok belajar itu 220. Nah, ini hebat. Kita bersyukur kalau TK dan PAUD ini lebih banyak juga. Karena itu saya tanyakan kemarin di kebetulan pembinaan jalur itu, Pak, mengapa Pak Mukardi sebagai ketua PDM kok malah mengembangkan TK? Ini luar biasa jawabannya. Ini Pak untuk mengantisipasi kristenisasi. Jadi kalau sudah TK, PAUD itu diberi dasar-dasar keislaman, insya Allah tidak akan terpengaruh nanti ketika jenjang SD, SMP, SMA. Betul sekali ternyata. Di jalur itu betapa gencarnya kristenisasi. Ini boleh itu Pak Mukardi. Makanya Pak Ketua boleh dapat penghargaan itu Pak Mukardi. Ketua pimpinan daerah banyak sih, banyak sih. Catatnya itu. Nah, dari yang sudah terkumpul tadi sebetulnya, yang sudah mengisi link itu sebetulnya baru 25%. Jadi tolong Bapak Ibu yang terlibat di dalam pendidikan, tolong nanti isi. Saya kirim juga ke Ketua PDM, Majelis ke Pak Sekolah. Tapi intinya Pak Sekolah. Cuma kan Pak Sekolah kalau tidak diperintahkan oleh PDM atau Majelis kan mungkin tidak. Nah, jadi tiga-tiganya saya kirim link. Jadi tolong nanti disampaikan ke Bapak. Jadi supaya nanti pas sebelum muswil buku profil pendidikan di Sumatera Selatan itu sudah bisa dicetak dan nanti mungkin bisa dibagikan untuk memberikan motivasi kita semua. Salah satu contoh nih. Nah, mengapa kita harus motivasi? Kunci keberhasilan, kesuksesan, ukuran, tolak ukur, indikator bahwa sekolah itu maju ternyata masih jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya banyak, biasanya sekolah itu makmur. Bahkan Bapak Ibu, kita ada di sini mungkin karena ada siswa. Coba kalau tidak ada siswa lagi, barangkali kita tidak kumpul di sini. Oleh karena itu, sebagai kunci ini kita pegang baik-baik, kita pelihara baik-baik. Dapat apa siswa kita? Inputnya mungkin kita terbatas. Inputnya dari berbagai macam kelemahan-kelemahan. Tapi kalau prosesnya bagus, proses belajar mengajarnya baik, insya Allah outputnya itu luar biasa. Nah, orang tua, masyarakat pengen tahu output itu apa, output kita itu. Hasilnya apa? Kalau kita jualan, jadi sekolah itu ibarat jualan Bapak Ibu. Laku tidak jualan kita. Dapat apa siswa kita ketika lulus SD, lulus SMP, lulus SMA? Sebetulnya ada 3. Yang pertama, anak kita itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau sudah anak kita berakhlak yang baik, saya yakin masyarakat, orang tua sudah bangga.
Apa bekal-bekal akhlak? Banyak. Cara beribadah, akidahnya sudah lurus, ibadahnya sudah baik. Kemudian dia bisa misalnya ngaji sudah baik, bisa azan, bisa mensolatkan jenazah, bisa sholat dengan baik, bisa toharoh dengan baik, religiositasnya terbentuk di dalam karakter ini. Ini yang diharapkan orang tua dan masyarakat. Coba kalau anak kita sudah berakhlak dengan baik, luar biasa ini. Sebagaimana Rasulullah kan hadisnya, khairun nas anfa'uhu linnas, bahwa orang yang baik itu bermanfaat bagi orang lain. Coba bayangkan kalau siswa kita yang bermanfaat, tidak ada tawuran, tidak ada pergaulan bebas, ini kita yang jaga. Itu yang pertama. Nah yang kedua yaitu cerdas, pintar. Jadi kalau sudah berakhlak dengan baik, anak kita cerdas, pintar sesuai dengan ilmunya, ya SD-nya, SMP-nya, SMA atau SMK. Ini yang lebih dominan lagi adalah SMA. Itu yang ketiga baru terampil. Nah, jadi kalau anak kita sudah terampil ya luar biasa. Oh ya, jadi belum saya lanjutkan dari jumlah guru ya. Jumlah guru di Sumatera Selatan itu ada 2053. Jumlah tenaga pendidikan 461. Jumlah siswa ini luar biasa, 30.718. Ini yang baru terekam ya, masih banyak terekam. Musola, alhamdulillah musola kita ada 87, masih lumayan 87. Dari sekolah dari jumlahnya berapa? 217 sekolah. Kemudian kantornya ada 320. Tadi janji Pak Yuda, baik itu sebagai ketua bendahara BWM maupun sebagai dekan, kalau ada kantor mau dibantu komputer. Nah, itu silakan nanti kita. Toilet ada 439, laboratorium 142, perpustakaan ada 113, UKS ada 77. Nah, ini perlu dikenal kembali. Pukul 13. Nah, saya itu tadi Bapak Ibu, tiga-tiganya tadi kalau sudah ada pada siswa kita, lulusan kita, orang tua sudah hormat pada sekolah. Orang tua, masyarakat mau bayar mahal pun jadi kalau anak kita jadi. Nah, kita ini punya standar Bapak Ibu. Standar kita 8 standar dari pemerintah. Ada satu tambahan standar lagi yaitu ISMUBA. Kita sudah melampaui standar. Memang seharusnya melampaui standar. Standar isi misalnya menyangkut kurikulum, sesuaikan kurikulumnya. Bagaimana kurikulum yang bisa dicerna oleh siswa? Buat silabusnya, ada KI-nya, kompetensi intinya, ada KD-nya, kompetensi dasarnya, ada IPK-nya, indikator kompetensi. IPK itu indikator apa? Capaian kompetensi. Nah dari situ baru tujuannya apa. Nah bagaimana proses itu kunci yang kedua tadi. Bagaimana bagaimana memproses siswa kita tadi. Kalau itu sudah ada indikator lain, standar lain, masalah kelulusannya bagaimana. Nah SDM-nya itu yang penting, guru terutama, guru dan teknik, sarana, pembiayaan, harus transparan dan sebagainya. Ini, nah yang paling penting lagi kita memiliki ISMUBA. Nah, Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Ini kalau dimaksimalkan luar biasa Bapak Ibu. Munculnya sekolah Islam terpadu, inilah sebetulnya ISMUBA, inilah sebetulnya mahal masuk sekolah Islam terpadu. Nah kita saja belum dimaksimalkan. Ada lagi tambahan Bapak Ibu, ISMUBA Riskur. Nah Riskur, Ris itu bahasa Inggris, Kur berarti Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita itu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian memahami Al-Quran, nah tambah luar biasa lagi. Di Sapen, itu SD Sapen. Ngapa namanya Sapen? Dulu itu adalah sarang penyamun, sarang pencuri, penjahat.
Dulu kandang kambing hanya satu rumah, sekarang sekolahnya hebat. Sampai mengeluarkan harga paket A, paket B, paket C. Paket A harganya 100 juta. SD itu 100 juta anaknya dapat apa? Dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau tidak dapat yang sesuai dengan target tadi, uang dikembalikan 100 juta. Selama 6 tahun jadi dibina. Kemudian paket B-nya 75 juta. Paket C-nya 50 juta. Nah, dari situlah makanya sangat berkembang, bahkan buka klaster-klaster di cabang-cabang yang lain. Ini dulunya juga susah, jadi tidak langsung baik. Sekolah di Gondang Legi yang di SMK 7 itu dulu di tengah-tengah kebun tebu. Sampingnya sekolah SMK negeri yang sudah hebat. Kepala sekolahnya itu Pak Fahri, dulu nangis berapa bulan dia, nangis. Mengapa saya diletakkan di sini? Saya sudah jadi dosen UMM dulu, diculik oleh Pak Malik Fajar untuk dandani SMK. Sekarang luar biasa. Targetnya siswa baru kemarin hanya 750, yang data 1.500. Sudah nolak, kita kekurangan. Nah, bagaimana triknya? Itulah Bapak Ibu sekalian. Triknya ya tadi, di samping melalui standar tadi, ismubahnya betul-betul hidup. Tambah 3 ekstra yang wajib di Muhammadiyah itu. IPN. Nah, IP ini tolong dipelihara betul. Bagaimana nanti anak-anak ini bisa, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, cara berkomunikasi dengan baik, cara berorganisasi dengan ini dilatih di IPN. Kemudian HW di School Baton, bagaimana dilatih kedisiplinan dalam hal apapun. Tapak suci lebih hebat lagi, bagaimana mempertahankan diri, bagaimana kita aja sudah punya tapak suci, tapaknya saja suci, tidak sembarang menggunakan. Nah, ini kalau dimaksimalkan ismu baris pur dan 3 ekstra tadi, Bapak Ibu, saya yakin tinggal menunggu waktu, mau atau tidak. Memang banyak tantangan, itu jelas. Tantangan jadikan peluang. Jangan tantangan malah menjadi gerutuan atau keluhan. Jadi seorang pemimpin memang tidak banyak menggerutu, tidak banyak mengeluh, tapi selalu diperjuangkan. Jadi masih banyak contoh-contoh lain yang dulunya tidak ada siswa, yang dulunya sekolah kandang kambing, sekarang sekolahnya jadi hebat. Di Gondang Legi itu adalah kecamatan, ada 2 gedung yang menjulang tinggi, 7 lantai, di tengah-tengah kebun tebu. Nah, ini jadi bukan masalah lokasi, jaraknya jauh memang, tapi itulah tadi perjuangan. Tadi kata Pak juga kan kolegial, kolektif. Ini tidak hanya Pak sekolah saja, Pak Agus bukan Pak Agus saja, wakilnya ada, gurunya ada, tekniknya, kolaborasi, kompak. Ayo kita. Nah, pesan Pak Kiai Ahmad Dahlan ada 5. Ada 5 warisan atau 5 indikator supaya amal usaha kita itu maju dan unggul. Apa yang pertama? Pertama yang harus diciptakan itu harus memang visioner. Sekolah itu harus punya visi ke depan. Maksudnya punya cita-cita, punya mimpi sekolah kita itu mau jadi apa. Memang harus mimpi itu besar. Itu kata dia adalah jadi visioner kalau mau dan maju dan punya visi, punya visioner. Jadi harus maju unggul. Nah, visinya harus jelas. Brand. Nah, kita punya brand. Punya apa? Brand itu sama dengan merek, ya, punya merek. Kalau di Palembang itu ada SMA Negeri 6, Intak. Jadi itu sudah terkenal juga, Intak. Memperdayakan siswa kita, makanya kita kan harus sebelum belajar ada yang ngaji, ada yang untung, itu diberdayakan untuk mentoring mereka.
Kemudian yang kedua, nah ini memiliki pola pikir yang tangkas. Nah ini kalau menurut Kiai Majalan ini. Kiai Majalan itu mendirikan sekolah, itu kan pertama ruangan tamu. Pernah nggak bisa gaji guru? Apa yang terjadi? Semua alat-alatnya yang punya Pak Kiai Majalan itu dijual untuk gaji guru. Nah, karena nggak tega, banyak, kalau nggak salah waktu cuma 18 apa ya, 18 jumlah gaji dari 18, ternyata dijual tadi, dibeli oleh sahabat-sahabatnya, dikembalikan lagi, malah terkumpulan kalau 380, hanya mengumpul 18 rupiah lah istilahnya itu, terkumpulan 380. Jadi memang perjuangan luar biasa di Majalah itu. Kalau sekarang mungkin pakai lagi, wah tambah heran lagi gitu ya. Bagaimana Muhammadiyah tadi. Jadi punya apa dengan pola pikir yang tangkas tadi, yaitu kita memiliki sikap hidup tadi ya, jadi yang positif, berani, bikin dan sebagainya. Nah yang ketiga, yaitu dengan aksi nyata. Visi tadi kita aksikan kemana tadi? Ada memang di Jawa Timur itu ada kepala sekolah yang jarang ngantor, memang ada. Yang ngantor itu ada wakilnya. Kemana kepala sekolahnya? Dia keliling dunia, baik melalui maya maupun langsung mencari sumbangan untuk kemajuan sekolah. Berhasil memang, dan sekolah itu gratis semua. Dari pondok jadi boarding school, tapi kan tidak semua bisa begitu. Jadi kepala sekolah yang mencari dana, wakilnya lah yang menjalankan gelombang kita. Jawa Timur itu ada. Kemudian yang keempat, bagaimana kreativitas. Nah ini penting, kewirausahaan. Nah, jadi Bapak Ibu, siswa-siswa kita, guru-guru kita diajari berwirausaha, bisnis yang cocok disesuai dengan di daerah sini. Nanti lihat tadi sepanjang jalan ada tanaman jagung, ada padi. Itu kalau di potensi itu bisa diberdayakan, bisa saja. Silakan nanti. Nah yang terakhir, Bapak Ibu, kata dia Majalan adalah meningkatkan spiritualitas. Nah, bagaimana keberagamaan kita? Makanya muncullah sang pencerah. Di Jogja itu sangat tradisi dengan Islam abangan. Jadi Islam abangan itu di samping melaksanakan rutinitas secara Islam juga ada sesajen. Kalau Bapak Ibu ingat Mbah Marijan, ya, itu ada dua. Satu ada masjid, satu ada tempat sesajen. Ketika gunung mau meletus, rombongan Pak Mbah Marijan itu ngelaku bisu kelilingi di Kaliurang itu ngelaku bisu namanya. Tapi sholat isya, tapi sholat, tapi langsung ritual. Masang sekali laku bisu. Laku bisu itu siapa yang ikut tradisi tadi tidak boleh bicara sedikit. Kalau dia bicara berarti batal. Mengapa Mbah Marijan itu dulu sempat terkenal dan viral? Karena masih meyakini justru yang hamilku buana yang ke-9 yang sudah mati, bukan yang hamilku buana 10. Dan terbukti waktu itu ada gerbang. Kalau itu gerbang itu belum roboh, tidak akan meletus. Nah yang kedua, ini bukan Allah SWT. Nah yang kedua baru dibuktikan oleh Allah SWT. Apa yang diyakini tadi tidak terbukti. Jadi memang disitulah barangkali untuk menguji keimanan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata ketika gerbang itu tetap kokoh waktu itu, terjadilah lahar panas dan beliau meninggal di saat sedang sujud. Memang di situ sujud di masjid, tapi sujud apa tidak tahu. Dan yang jemput itu ada dari korban kita. Banyak waktu itu yang terjadi seperti itu. Jadi kita Allah SWT yang melakukan masalah korban, bukan yang sudah meninggal dan sebagainya. Ini untuk membuktikan tadi. Jadi ya itulah barangkali. Nah abangan tadi makanya dia Majalan
muncul dengan ide waqafu minkum man yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari situlah termasuk saya sendiri, maaf Bapak Ibu ya. Saya ini orang tua saya masih mengamalkan animisme, dinamisme, pengaruh Hindu. Jadi tiap neton atau tiap malam Jumat itu selalu batal kemenyan. Doanya Al-Fatihah. Jadi doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak pas kan? Kamil, alham, bukan alkam, ngalamin. Nah, tapi mengapa kok doa-doa orang tua kita dulu itu seperti dikabulkan, walaupun dia tidak pas makhrajnya? Ternyata ada batu kuncinya, hati orang tua kita yang bersih, sehingga sampai walaupun ucapannya salah, hatinya sampai itu terkabul. Kita makhrajnya tak sampai Bismillahirrahmanirrahim, kadang malah terkabul. Sudah makhrajnya kena bagus, bacaannya masih tidak terkabul kita ini, karena hatinya masih banyak yang tadi hasad dan sebagainya, jadi temti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau mau doa mau dikabulkan, mari bersihkan hati kita. Walaupun Ustaz Pak Adi dulu kan dengan manajemen kolbu, setelah poligami lalu udah kolbu lagi. Jadi udah dari itu Bapak Ibu silakan, mari kita kompak saja, kerjasama yang baik, kolaborasi, kerjasama dengan pemerintah daerah ini kalau mau maju ya, tetap bagaimanapun mencari dukungan itu, konsolidasi. Insya Allah Bapak Ibu akan melebihi nanti. Jadi tidak lesu lagi, tidak redup ya. Karena redup tidaknya tergantung kita Bapak Ibu, mau atau tidak. Banyak contoh-contoh tadi sekolah-sekolah yang dulunya tidak moncer menjadi moncer. Nah ini saya bangga, saya apresiasi. Di sini elemennya lengkap kan, dari IPM ada, IMM ada, Aisyah ada, Nasihat ini kan luar biasa. Kalau ini potensi ini betul-betul disengkuyung, kalau bahasa Jawa itu disengkuyung ya, bersama-sama. Makanya filosofi orang Jawa itu ditanyakan tadi itu. Rameing sepi pakai, rameing gawe. Ini bisa dipakai juga lah. Jadi kita mau kerjakan sesuatu itu selalu tidak imbalan lah. Jangan dipikir wani piro. Nah, kalau sudah wani piro, ini aturan. Barangkali itu Bapak Ibu, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang jelas saya pilih untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, kalau tidak bersama-sama dan bersama akan sulit kita wujudkan. Oleh karena itu jaga kekompakan, bersama yang baik. Insya Allah pendidikan di Maluku Selatan ini masih terbatas saja. Saya catat di sini hanya SMA-nya hanya 2, SMK-nya 1, SMP-nya 2. Ini masih peluang besar untuk pengembangan di Maluku Selatan, terutama SMK Bapak Ibu. SMK. Jadi SMK ini sekarang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dulu ya, kalau ada tanah 2 hektar itu semuanya dibantu, semuanya dari bangunannya, isinya itu. Sekarang sudah tidak berlaku lagi memang, tapi tetap bantuan itu banyak di SMK. Jadi mohon kalau Pak Udien bersama jajarannya nanti bagaimana dipikirkan SMK di Maluku Selatan tadi yang punya brand. Nah, yang punya brand mudah-mudahan dilirik oleh pimpinan pusat dan rumah. Mungkin itu lebih kurang saya mohon maaf. Masyurun minallah wa barakatuh khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.